Namaku Rani. 3 tahun sudah aku menjadi istri dari Bagas. Pria yang dulu membuatku percaya kalau cinta bisa membuat hidup terasa sederhana tapi penuh makna. Ia bukan tipe laki-laki yang banyak bicara, tapi setiap tindakannya selalu membuatku merasa cukup. Namun, entah sejak kapan, semua itu mulai pudar. Setiap kali Bagas memelukku, tubuhku justru kaku. Setiap kali ia mencium keningku sebelum tidur, aku pura-pura lelap. Dan setiap kali ia mengulurkan tangan di malam hari, aku menolak. Bukan karena aku tidak cinta. Aku masih mencintainya. Mungkin bahkan lebih dari yang bisa kujelaskan. Tapi setiap sentuhan darinya terasa seperti belati yang menusuk rasa takut yang selama ini kusembunyikan. Ada sesuatu dalam diriku yang rusak, dan aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku sering menatap wajahnya di sisi tempat tidur. Wajah Bagas yang tenang, tapi matanya mulai berubah. Aku bisa melihat kecewa yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Malam-malam kami yang dulu penuh canda kini berubah jadi hening yang menyesakkan. Ia sering berbaring menatap langit-langit kamar, dan aku hanya bisa memunggunginya, berpura-pura tidur sampai suara napasnya perlahan stabil. Pernah satu kali, saat aku bangun tengah malam, kulihat ia masih terjaga. Lampu kamar temaram, dan sorot matanya kosong. Ia menatapku lama, tapi tak berkata apapun. Ada getar aneh di dadaku, campuran antara bersalah dan takut. Aku ingin memeluknya, tapi tanganku seolah membeku di udara. Aku hanya bisa berpura-pura membetulkan selimut dan kembali memejamkan mata, berharap pagi segera datang agar aku tak perlu menanggung tatapannya lebih lama. Siang harinya, aku mencoba menebusnya. Kubuatkan kopi kesukaannya. Kuberikan senyum yang mungkin terlihat dipaksakan. Ia membalas dengan lembut. Tapi ada jarak di antara kami. Capek, ya? Tanyaku pelan. Sedikit, jawabnya pendek. Lalu melangkah ke ruang kerja. Aku tahu, ia tidak benar-benar sibuk. Ia hanya butuh ruang. Ruang yang entah kenapa justru semakin lebar setiap aku berusaha mendekat. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan aku berubah seperti ini? Dulu aku yang selalu memeluknya duluan. Aku yang menunggunya pulang di teras rumah. Tapi sekarang, bahkan menatap matanya saja sulit. Ada sesuatu yang terus berputar di kepalaku. Kenangan yang ingin kulupakan tapi terus menghantui. Aku menatap bayangan diriku di cermin. Rambut yang kusut, wajah yang pucat, mata yang kehilangan cahaya. Aku bukan lagi Rani yang dulu. Aku bukan lagi istri yang bisa membuat Bagas merasa dicintai. Malam ini, aku kembali berbaring di sebelahnya. Ia mematikan lampu, lalu diam. Tak ada sapaan, tak ada sentuhan. Hanya jarak di antara kami yang terasa dingin dan asing. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati aku berbisik, "Maaf, Mas, bukan karena aku tak cinta. Aku hanya belum siap untuk disentuh dunia lagi." Aku menutup mata, mencoba tidur, tapi dada ini terus sesak. Karena aku tahu, aku sedang kehilangan sesuatu, bukan hanya kehangatan, tapi juga bagian dari diriku sendiri. Ada malam yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Malam yang seharusnya hanya jadi perjalanan dinas biasa, tapi berubah jadi mimpi buruk yang terus menempel di pikiranku. Beberapa bulan lalu, aku pergi keluar kota untuk urusan kantor. Hanya 2 hari, kugumamkan pada Bagas saat pamit di depan pintu. Ia tersenyum dan berpesan, "Hati-hati, ya, jangan lupa makan." Kalimat sederhana, tapi kini justru terasa menyesakkan setiap kali aku mengingatnya. Hari pertama berjalan lancar. Kami menginap di hotel yang sama, tim kecil dari kantor. Tapi malam kedua, semuanya berubah. Seorang rekan kerja laki-laki, yang selama ini terlihat ramah, tiba-tiba mengetuk pintu kamarku. Katanya, hanya ingin membahas presentasi besok. Aku sempat ragu, tapi akhirnya kubuka pintu, karena kupikir, tak ada yang salah dengan membicarakan pekerjaan. Namun beberapa menit setelah ia masuk, aku sadar ada sesuatu yang salah. Tatapannya berubah. Ia mulai mendekat. Terlalu dekat. Aku mundur, tapi ia justru semakin maju.
Aku ingat bagaimana jantungku berdegup keras. Bagaimana napasku tercekat saat ia memegang lenganku. Sudah malam, kataku lirih. Kita lanjut besok saja. Tapi ia hanya tertawa pelan. Suaranya dingin dan menakutkan. Aku berusaha kabur, menepis tangannya, dan berlari keluar kamar secepat mungkin. Tubuhku gemetar hebat. Aku bahkan lupa membawa ponselku. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus keluar dari tempat itu. Aku duduk di tangga darurat sampai subuh, menggigil, menatap kosong dinding hotel tanpa tahu harus melakukan apa. Keesokan harinya, aku pura-pura sakit. Aku tak bicara pada siapapun. Aku hanya ingin pulang secepatnya. Saat kembali ke rumah, Bagas menyambutku dengan senyum hangat. Ia memelukku dan berkata, "Akhirnya pulang juga." Aku tersenyum, tapi dalam hatiku, aku hancur. Sejak malam itu, setiap kali ia mendekat, aku merasa seperti kembali ke hotel itu. Aroma sabun tubuhnya, bahkan suara langkahnya di kamar, kadang memicu rasa takut yang sulit kujelaskan. Aku tidak pernah menceritakan apa yang terjadi padanya. Aku terlalu takut ia akan salah paham, takut ia akan menuduhku, atau bahkan merasa aku sudah ternoda. Jadi aku diam. Kupendam semuanya. Kupaksa diriku terlihat normal, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi luka itu tak mau kering. Ia menempel di dadaku, membuat setiap detik bersama Bagas terasa penuh ketegangan. Aku ingin bercerita, tapi kata-kata seolah tak mau keluar. Lidahku berat, tenggorokanku tercekat. Kadang, saat aku sendiri di kamar mandi, aku melihat diriku di cermin, dan merasa jijik. Aku bukan lagi Rani yang dulu. Aku merasa kotor, meski aku tak bersalah. Malam-malamku berubah jadi mimpi buruk. Aku sering terbangun dengan keringat dingin, menatap sekeliling, memastikan aku aman. Dan saat Bagas menepuk bahuku dengan lembut, menanyakan apakah aku baik-baik saja, aku hanya menjawab singkat, "Aku capek." Bagas percaya. Ia pikir aku hanya lelah bekerja. Ia tidak tahu, di dalam diriku ada badai besar yang belum reda. Aku kira waktu akan membantu. Tapi ternyata waktu tidak bisa menyembuhkan sesuatu yang tidak pernah diceritakan. Luka itu tetap ada, tak terlihat, tapi terus berdarah di dalam diam. Sejak malam itu, aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku mulai menjauh dari banyak hal, dari rekan kantor, dari teman-teman arisan, bahkan dari Bagas, suamiku sendiri. Aku tidak lagi tersenyum selebar dulu, tidak lagi tertawa karena hal-hal kecil. Semua terasa hambar, kosong, dan sepi. Bagas mulai menyadarinya. Awalnya ia hanya bertanya ringan, "Kamu capek kerja, ya?" Aku hanya mengangguk. Tapi setelah berminggu-minggu sikapku tak juga berubah. Ia mulai gelisah. Suatu malam, saat aku sedang menjemur handuk di kamar mandi, ia berdiri di ambang pintu dan berkata pelan, "Ran, kamu udah gak cinta aku lagi, ya?" Pertanyaan itu seperti panah yang menembus dadaku. Aku menatapnya sekilas, lalu menunduk. "Aku masih cinta," jawabku pelan. "Lalu kenapa setiap aku nyentuh kamu, kamu selalu menjauh?" Aku terdiam. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Tak ada kalimat yang cukup untuk menjelaskan rasa takut yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Bagas mendekat, berusaha memelukku, tapi aku spontan menepis tangannya. Gerakanku refleks, seolah tubuhku menolak tanpa sempat berpikir. Ia terdiam. Pandangannya kosong. "Baik," katanya singkat, lalu keluar dari kamar. Sejak malam itu, ia mulai tidur di sofa ruang tengah. Aku tahu karena setiap malam aku masih bisa mendengar suara TV pelan dari arah ruang tamu. Kadang, saat aku berjalan ke dapur tengah malam, kulihat ia sudah tertidur dengan posisi setengah duduk, tangan menggenggam remote, wajah lelah. Aku ingin menutupi tubuhnya dengan selimut, tapi langkahku berhenti di tengah jalan. Ada perasaan bersalah yang luar biasa, tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa takut yang tak bisa kuterangkan. Aku hanya berdiri di sana beberapa detik, lalu kembali ke kamar dengan air mata menetes pelan. Setiap pagi, suasana rumah semakin dingin. Kami masih berbicara,
Tapi hanya soal hal-hal sepele. Makanan, tagihan listrik, pekerjaan. Tak ada lagi percakapan panjang tentang masa depan. Atau rencana liburan seperti dulu. Aku mencoba mencari bantuan sendiri. Membaca artikel tentang trauma, menonton video motivasi. Tapi tak ada yang benar-benar membantu. Aku merasa sendirian. Seperti terjebak di dalam tubuh yang tak lagi bisa kugerakkan dengan bebas. Kadang aku berdiri di depan cermin dan berkata pada diri sendiri, "Rani, kamu harus kuat. Kamu harus sembuh." Tapi suaraku sendiri terdengar asing. Aku bahkan mulai takut melihat Bagas terlalu lama, karena dari sorot matanya, aku bisa melihat betapa kecewanya dia. Suatu sore, aku sedang mencuci piring ketika ku dengar suara ponselnya berdering di meja ruang makan. Nama di layar membuatku tertegun. Mira, rekan kantornya. Bukan karena aku curiga, tapi karena baru kali ini aku sadar betapa jauh kami sudah berpisah. Ia mungkin hanya mencari tempat bercerita, sesuatu yang dulu selalu ia lakukan padaku. Aku menunduk, menahan perih di dada. Aku tahu, aku menyakitinya. Tapi aku juga tahu, aku adalah korban dari sesuatu yang tak pernah kuceritakan. Malamnya, sebelum tidur, aku memandangi langit-langit kamar. Bayangan Bagas tidur di sofa kembali terlintas di benakku. Aku menutup mata sambil berbisik dalam hati. "Mas, maaf, aku bukan istri yang dulu kamu kenal. Aku cuma butuh waktu untuk menemukan diriku lagi." Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas lantai kaca yang retak. Setiap langkahku terasa hati-hati, tapi tetap saja, selalu ada bunyi, krek, halus yang membuatku takut semuanya akan pecah. Bagas mulai jarang pulang tepat waktu. Kalau dulu pukul 7 malam suara motornya sudah terdengar di depan rumah, kini jam 9 pun belum ada tanda-tanda ia pulang. Aku sering menunggu di ruang makan dengan meja yang sudah tertata rapi. Tapi makanan di atasnya perlahan menjadi dingin. Kadang aku memanaskannya 2 kali, hanya untuk akhirnya menyimpannya kembali ke dalam kulkas tanpa disentuh. Ketika akhirnya ia pulang, wajahnya terlihat lelah. Ia hanya berkata pelan, "Maaf, rapatnya molor." Lalu langsung ke kamar mandi. Aku ingin menyapanya, ingin menanyakan apakah ia sudah makan, tapi suara itu berhenti di tenggorokanku. Di meja makan kami, hanya ada suara sendok yang beradu dengan piring. Tak ada percakapan. Tak ada tawa. Hanya 2 orang yang tinggal serumah tapi seperti 2 dunia berbeda. Aku tahu, ini salahku. Tapi di sisi lain, aku merasa tak berdaya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi belum tahu harus mulai dari mana. Suatu malam, saat aku sedang melipat pakaian, aku melihat Bagas duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya. Cahaya biru dari layar itu memantul di wajahnya yang serius. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang sudah lama tak kulihat. Aku berdiri di balik pintu, memperhatikan dalam diam. Siapa yang membuatnya tersenyum seperti itu? Aku berusaha menepis pikiran buruk, tapi dada ini berdebar. Aku takut. Takut kalau aku benar-benar telah kehilangan tempatku di hatinya. Beberapa hari setelah itu, ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Alasannya selalu sama. Ada proyek tambahan, lembur sebentar, teman ngajak makan. Aku tak berani bertanya banyak. Aku tahu aku tak punya hak untuk marah, karena akulah yang duluan membuat jarak itu ada. Suatu pagi, aku memberanikan diri membuatkan sarapan favoritnya, nasi goreng udang kesukaannya, dengan telur setengah matang di atasnya. Aku berharap mungkin, hanya mungkin, ia akan tersenyum. Tapi saat ia duduk, hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. "Kamu nggak perlu repot-repot, Ran." Suaranya datar, bahkan tanpa menatapku. Hatiku runtuh perlahan. Aku ingin menangis, tapi aku menahan diri. Aku tahu, kalau aku menangis, ia akan semakin pergi, karena Bagas bukan tipe laki-laki yang tahan dengan air mata. Ia lebih memilih diam, dan diamnya kini jadi jarak yang dingin di antara kami. Malamnya, aku membuka ponselku dan melihat foto-foto lama. Foto pernikahan kami, liburan pertama, tawa yang dulu mengisi rumah ini. Aku tak menyadari air mata jatuh membasahi layar.
Semua kenangan itu terasa jauh sekali, seperti milik dua orang lain yang tak ku kenal. Aku sadar, jika aku terus diam, aku benar-benar akan kehilangan Bagas. Bukan karena perselingkuhan, bukan karena kebohongan, tapi karena kebisuanku sendiri. Aku memejamkan mata malam itu, memeluk bantal dengan erat. Dalam hati, aku berjanji, besok, aku harus bicara. Aku harus berhenti bersembunyi di balik trauma ini, sebelum cinta kami benar-benar hilang tanpa sisa. Malam itu, aku tak bisa tidur. Jam di dinding berdetak pelan, tapi suara itu terdengar begitu keras di telingaku. Seolah setiap detiknya mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, dan aku semakin kehilangan Bagas. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang terbuka sedikit. Dari celah itu, kulihat cahaya redup dari ruang tengah. Ia masih belum tidur. Entah kenapa, malam itu aku merasa ingin bicara. Bukan karena aku siap, tapi karena aku takut kalau aku terus diam, semua ini tak akan pernah bisa diperbaiki. Kuhampiri ia perlahan. Ia duduk di sofa, menatap televisi yang sudah lama tak bersuara. Ketika ia menoleh dan melihatku, ada keheranan di matanya. Belum tidur? Tanyanya datar. Aku menggigit bibirku, lalu menggeleng. Mas, suaraku bergetar. Aku mau ngomong. Ia mematikan televisi, lalu menatapku. Tentang apa? Aku tak langsung menjawab. Dadaku sesak. Rasanya seperti ada batu besar di dada yang harus kugulingkan satu persatu. Aku tahu, akhir-akhir ini aku berubah, kataku pelan. Aku menjauh. Aku dingin. Dan aku tahu, itu nyakitin kamu. Ia diam, hanya menatapku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang sudah mulai menggenang. Mas, waktu aku dinas keluar kota beberapa bulan lalu, suaraku tercekat. Aku menunduk, jemariku gemetar. Aku hampir jadi korban pelecehan. Bagas langsung menegakkan tubuhnya. Matanya membesar. Tapi ia tak memotong ucapanku. Aku lanjut bicara di sela tangis yang tak bisa kutahan. Dia rekan kantorku. Aku nggak sempat cerita ke siapapun. Aku takut. Mas, aku takut kamu marah. Takut kamu salah paham. Aku cuma pengin pulang waktu itu. Pengin semuanya cepat selesai. Air mataku jatuh deras. Sejak malam itu, aku takut disentuh. Aku takut sama bayangan sendiri. Setiap kali kamu dekat, aku ngerasa kayak kejadian itu terulang lagi. Aku tahu kamu nggak salah, tapi tubuhku selalu gemetar sendiri. Suara tangisku memenuhi ruang tamu. Untuk beberapa saat, Bagas hanya terdiam. Ia menatapku lama, lalu perlahan berdiri. Aku menunduk, takut melihat reaksinya. Aku pikir ia akan marah, menuduh, atau pergi meninggalkanku. Tapi yang kulihat justru hal yang tak pernah kuduga. Bagas berlutut di depanku, memegang tanganku yang gemetar. Ran, suaranya parau, matanya basah. Kenapa kamu nggak cerita dari dulu? Aku hanya menangis, tak bisa menjawab. Ia menggenggam tanganku lebih erat, lalu memelukku. Pelukannya hangat, tapi bukan penuh hasrat, melainkan perlindungan. Kamu nggak salah, katanya pelan. Aku janji, aku nggak akan nyalahin kamu. Kamu nggak harus kuat sendirian. Kata-kata itu menembus hatiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman di pelukannya. Aku menangis lama di bahunya, membiarkan semua yang kupendam selama ini keluar begitu saja. Malam itu, kami tak bicara lagi. Kami hanya duduk saling berpegangan tangan, dalam diam yang akhirnya terasa menenangkan. Aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Tapi malam itu adalah awal dari kejujuran yang selama ini hilang di antara kami. Sejak malam itu, sesuatu dalam diriku perlahan berubah. Bukan berarti semuanya langsung membaik. Tidak. Luka itu masih ada. Bayangan masa lalu masih sering datang tiba-tiba, terutama ketika aku sendirian di kamar. Tapi kali ini, aku tidak lagi sendirian menanggungnya. Bagas menepati janjinya. Ia tidak pernah memaksaku untuk kembali seperti dulu.
Ia justru jadi lebih lembut, lebih sabar dari sebelumnya. Pagi-pagi, ia menyiapkan teh hangat untukku. Saat aku terlambat bangun, ia tak menegur, hanya tersenyum dan bilang, "Gak apa-apa, pelan-pelan aja." Suatu hari, ia memberiku brosur kecil. "Aku udah cari tempat konseling trauma," katanya pelan. "Mungkin kamu bisa coba." Aku menatapnya lama. Ada ketulusan di matanya, bukan kasihan, tapi keinginan untuk menolongku menemukan diriku lagi. Aku akhirnya mencoba. Hari pertama terapi terasa berat. Aku duduk di ruangan dengan aroma lavender, menceritakan sesuatu yang selama ini tak berani kucapkan dengan lantang. Ada air mata, ada diam panjang, ada rasa takut yang kembali menyeruak. Tapi di sisi lain, ada perasaan lega. Seolah aku sedang membuka jendela yang lama tertutup debu. Setiap kali aku selesai sesi konseling, Bagas selalu menungguku di parkiran. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya memegang tanganku dan bilang, "Makasih udah berani." Kata-kata sederhana, tapi justru itulah yang membuatku kuat. Ada malam-malam di mana aku masih menangis tanpa alasan. Aku terbangun dari tidur karena mimpi buruk, lalu duduk di tepi ranjang sambil terisak. Dan di saat seperti itu, Bagas hanya menarikku ke pelukannya, mengusap rambutku, dan berbisik, "Aku di sini, Ran. Kamu nggak sendirian lagi." Kami mulai belajar membangun keintiman dengan cara baru. Tak ada paksaan, tak ada tuntutan. Kadang kami hanya duduk di teras, minum teh sambil menatap langit sore. Kadang ia menggenggam tanganku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak menepisnya. Aku mulai terbiasa lagi dengan sentuhan kecil yang dulu selalu kutolak. Aku sadar, proses ini panjang. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat, tapi ada juga hari di mana aku merasa semua usahaku sia-sia. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku mengingat malam itu, malam ketika Bagas berlutut di depanku, dan berkata kalau aku tidak harus kuat sendirian. Kata-kata itu menempel di hatiku. Mungkin cinta sejati memang bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesediaan untuk tetap tinggal, meski yang satu sedang rapuh. Malam ini, saat kami duduk di ruang tamu, Bagas memandangku dan tersenyum. "Kita mulai dari nol, ya?" katanya pelan. Aku mengangguk, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Mas, dari nol." Untuk pertama kalinya, aku percaya luka ini bisa sembuh, bukan karena waktu, tapi karena cinta yang tidak menyerah. Waktu berjalan pelan, tapi kali ini aku tidak lagi terburu-buru. Setiap pagi terasa seperti halaman baru dalam hidupku. Masih ada sisa luka, tapi sudah tidak sesakit dulu. Aku mulai belajar menikmati hal-hal kecil lagi. Aroma kopi di dapur, suara azan subuh, dan senyum Bagas yang kembali hangat seperti dulu. Butuh berbulan-bulan sampai aku benar-benar bisa memeluknya tanpa rasa takut. Semua proses itu panjang, penuh tangis, tapi juga penuh keberanian kecil yang terkumpul setiap hari. Awalnya hanya berani menggenggam tangannya sebentar. Lalu, mulai bisa bersandar di bahunya. Sampai akhirnya, malam itu tiba, malam di mana aku merasa siap. Kami duduk di kamar, lampu temaram, suasana tenang. Aku menatap wajah Bagas yang kini terlihat lebih teduh, lebih dewasa dari sebelumnya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Mas?" Ia menoleh, tersenyum lembut. "Terima kasih karena nggak pergi," kataku. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha menahan air mata. "Maaf karena aku menolakmu selama ini. Bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku takut. Tapi sekarang, aku siap mulai lagi." Bagas menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu, Ran. Aku cuma nunggu kamu siap." Dan di detik itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar memeluknya. Bukan karena rasa kasihan, bukan karena ingin menebus kesalahan, tapi karena aku mencintainya sepenuh hati. Pelukannya membalas erat, seolah ingin mengatakan kalau semua yang retak di antara kami kini mulai menyatu lagi. Tidak sempurna,
Tapi nyata. Malam itu aku menangis di pelukannya. Tapi bukan tangis sedih. Itu tangis lega. Tangis seorang perempuan yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Sejak saat itu, aku dan Bagas hidup dengan cara yang berbeda. Kami tak lagi berusaha mengembalikan masa lalu, karena kami sadar, cinta yang lama sudah berubah bentuk. Tapi justru dari perubahan itu, cinta kami tumbuh lebih matang, lebih tenang. Kami belajar untuk saling memahami tanpa harus banyak kata. Kadang cukup dengan satu tatapan. Kami tahu apa yang sedang dirasakan satu sama lain. Setiap kali aku menatap wajah Bagas sekarang, aku tidak lagi merasa bersalah. Aku justru merasa bersyukur, karena di dunia yang penuh orang mudah menyerah, aku diberi kesempatan kedua oleh seseorang yang memilih untuk bertahan. Aku tahu, luka itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kini, ia sudah bukan luka yang menyakitkan, melainkan tanda bahwa aku pernah jatuh, dan berhasil bangkit lagi. Dan malam itu, saat aku berbaring di sampingnya, aku berbisik pelan. "Terima kasih, Mas, sudah menunggu aku pulang, bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri." Bagas tersenyum, menggenggam tanganku di bawah selimut, dan berkata, "Selamat datang kembali, Ran." Air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu, cinta yang tulus bisa menyembuhkan luka sedalam apapun. Asal ada kesabaran, keberanian, dan waktu. Dari kisahku ini kita belajar jangan buru-buru menilai pasangan yang menjauh. Kadang, diamnya bukan karena ia tak mencintai kita, tapi karena ada luka yang belum selesai disembuhkan. Terkadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, bukan tuntutan, tapi pelukan yang mengatakan, "Aku di sini, kamu nggak sendirian."